Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, alhamdulillah, kita berjumpa kembali ya. Kali ini namun lesnya lewat pembahasan ya, lewat link rekaman pembahasan tugas untuk Raisa. Oke, baik, langsung saja di sini kita bahas di soal yang diberikan. Oke, baik, untuk nomor satu di sini, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dari yang A adalah x kuadrat minus 8x tambah 12 sama dengan 0. Nah, caranya perhatikan yang paling kanan ya, atau di sini C konstantanya. Cari dua angka, kalau dikali harus jadi 12, kalau dijumlah harus jadi minus 8. Gitu ya. Jadi kalau dikali dia harus sama dengan 12, si angka ini kalau dijumlah dia harus sama dengan minus 8. Nah, kita peroleh kemungkinannya 12 itu kan bisa 6 kali 2 ya, bisa 4 kali 3, bisa 1 kali 12. Nah, yang memungkinkan kalau dijumlah itu minus 8 adalah 6 dan 2 ya. Nah, minusnya di mana? Dua-duanya minus. Jadi di sini minus 6 tambah minus 2 kan minus 8. Minus 6 kali minus 2 adalah plus 12, berarti memenuhi. Sehingga di sini kita tulis faktornya X dulu ya. Kemudian minus 6-nya tulis, kemudian minus 2-nya tulis sama dengan kan 0. Begitu. Nah, setelah ini masing-masing disama dengan kan 0. Jadi yang ini X min 6 sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya adalah 6. Atau X min 2 sama dengan 0, X-nya adalah 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 6 gitu. Oke, jadi nilai X yang memenuhi adalah 2 dan 6 ya. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, di sini soalnya adalah X kuadrat minus 4X min 32 sama dengan 0. Nah, caranya sama ya. Jadi kita fokus ke C atau konstanta. Di sini minus 32. Berarti harus dicari dua angka. Kalau dikali dia harus jadi minus 32. Kalau ditambah dia harus jadi minus 4. Nah, kita tulis nih kemungkinannya 32 itu kan bisa 16 kali 2, ya bisa 8 kali 4. Nah, yang paling memungkinkan supaya di jumlahnya jadi minus 4 kan yang ini ya, 8 sama 4. Nah, tinggal kita cek minusnya yang pas di mana. Supaya kalau di jumlah jadi minus 4. Nah, karena di sini hasil penyumlahannya negatif, maka negatifnya harus di bilangan yang besar. Berarti di sini. Ya, jadi minus 8 kali 4 minus 32. Begitupun untuk minus 8 tambah 4 adalah minus 4. Jadi memenuhi ya. Oke. Maka di sini kita buat X kurung X. Ya ini minus 8-nya masukin. Plus 4-nya masukkan. Sama dengan 0. Baru masing-masing sama dengan kan 0 ya. Jadi di sini X min 8 sama dengan 0. X-nya adalah 8. Atau X plus 4 sama dengan 0. X-nya adalah minus 4 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 4 dan 8 gitu ya. Oke, ini untuk nomor 1. Untuk nomor 2, salin dan lengkapi operasi aljabar berikut. Nah, di sini ada sebuah faktor ya, sudah ada sesuatu X plus 3Y dikali 5X plus sesuatu Y. Nah, ini harus sama dengan 10X kuadrat plus sesuatu XY tambah 6Y kuadrat. Oke, nah langkah pertama yang bisa kita isi adalah di depan ya, koefisien X pada kurung pertama. Ini kan nantinya akan dikali pelangi ya, Dik ya.
Jadi berarti kan di sini kali ke 5x, dia harus jadi sama dengan 10x kuadrat. Berarti yang paling mungkin di sini adalah angka 2, ya. Kan 2x kali 5x 10x kuadrat gitu ya. Coba di sini sambil kita kotret. Jadi 2x kali 5x adalah 10x kuadrat. Kemudian di sini 2x dikali sesuatu y. Nah, plus ya. Misalkan ini kita belum tahu ya. Oke, biarkan dulu. Kemudian ini 3y kali 5x berarti plus 15xy ya. Nah, di sini lagi nih patokannya. 3y dikali plus y. Nah, ini kan jadi 3y kuadrat. Ternyata posisi 3y kuadrat itu samanya dengan 6y kuadrat. Berarti kan sesuatu ini berapa nih? Supaya hasilnya jadi 6 si koefisiennya. Ini sudah ada 3, berarti angka 2 ya. Nah, berarti yang kosongnya adalah 2 gitu. Nah, sekarang kita cek ya. Oke, kita cek 2x kali 5x 10x kuadrat. 2x kali 2y berarti plus 4xy. Ya, terus 3y dikali 5x adalah 15xy. Lalu 3y dikali 2y adalah 6y kuadrat ya. Berarti ini sama dengan 10x kuadrat ditambah 19xy plus 6y kuadrat ya. Berarti di sini 19. Begitu deh ya. Jadi kita gunakan kali pelangi gitu. Jadi cek ya. Itu rumusnya ya dicek dengan cara dikalikan. Itu untuk yang nomor 2A. Kemudian untuk nomor 2B juga caranya sama. Di sini sesuatu x dikurang 2y. Sebentar. Sesuatu x dikurang 2y kali x dikurang sesuatu y sama dengan sesuatu x kuadrat min 17 x y plus 10 y kuadrat ya. Oke. Nah, di sini eh, kita bisa lihat sudah ada di ini minus 17 xy. Berarti kita mulai dari belakang ya. Nih, min 2y dikali y kuadrat. Kalau ininya masih kosong berarti kan 2y kuadrat ya. Ini jadi 10y. Oh, berarti yang ininya 5. Gitu. Min 2y kali min 5y kan plus 10y kuadrat. Ini udah tahu nih 5. Coba ini belum tahu ya. Yang ini belum tahu ke sini karena ininya pun kosong, belum ada, maka skip dulu. Nah, sekarang ke yang xy-nya dulu. Berarti sesuatu x dikali min 5y berarti kan min 5xy ya. Terus min 2y dikali x berarti min 2xy. Nah, ini kan min 5 min 2 jadi min 10xy. Sedangkan di sini sama dengannya min 17xy. Nah, berarti supaya jadi 17. Oke, ini duanya kan udah pakem ya. Sudah nggak bisa diapa-apa lagi. Nah, ini yang bisa kita ubah. Karena kan ininya masih kosong nih, yang depan ya. Jadi ini kan sementara sesuatu x kali 5y. Jadi sesuatu min 5xy. Nah, ini kan masih bisa berubah. Berarti karena ini yang bisa berubah, supaya jadi 17, ini sudah ada 2. Maka ini harus jadi 15 ya. Nah, supaya jadi 15, ini di sini sudah ada 5, maka harus dikalikan 3 ya. Jadi 5 dikali 3. Nah, sehingga sesuatu ini adalah 3 gitu ya. Oke, maka di sini kita cek ya. Jadi faktornya 3x min 2y dikali x min 5y gitu. Yuk kita cek 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali min 5y, min 15xy, min 2y kali x, min 2xy, min 2y kali min 5y plus 10y kuadrat ya. Berarti ini 3x kuadrat min 15 min 2 berarti minus 17xy ya, tambah 10y kuadrat. Nah, ini segini udah sama nih, min 17xy plus 10y berarti koefisien x kuadrat yang dicari adalah 3 ya, supaya sama dengan ini. Begitu. Jadi ini tipsnya dikali pelangi ya, 2 kali. Baru nanti kita sesuaikan.
Oke, kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 di sini, faktorkanlah bentuk berikut menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke, untuk yang A di sini X kuadrat Y min 5XY kuadrat. Nah, cara memfaktorkannya berarti kita keluarkan unsur yang dimiliki oleh dua suku aljabar ini. Ya, mereka sama-sama punya X dan Y. Maka kita keluarkan suku pertama, X kuadrat Y dibagi XY. Nah, kayak gini gambarannya. X kuadrat Y itu kan X kali Y ya. Dibagi XY. Nah, ini tinggal coret. Maka tersisa X. Kita tulis di sini X. Oke. Dikurangi 5XY kuadrat dibagi XY. 5XY kuadrat, nah Y-nya coba kakak uraikan ya. Jadi 5XY kali Y dibagi yang depan, dibagi XY. Berarti ini coret, 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 coret. Jadi 5Y. Nah, sehingga bentuk faktor ya dari nomor A ini adalah XY dikali X min 5Y. Nah, nanti kalau ulangan biasakan untuk ngecek ulang ya. Caranya ya dibalikin, dikali pelangi hasilnya harus sama dengan yang kiri. XY kali X, X kuadratnya benar. XY kali min 5Y, min 5XY kuadrat aman. Gitu ya. Oke, jadi ini jawabannya. Oke, kemudian yang B. Di sini yang B adalah A dikali C plus 2 dikurangi B dikali C plus 2. Nah, ini kita perhatikan di dalam kurungnya itu sama-sama punya C plus 2. Maka kita keluarkan C plus 2 ya. Nah, suku pertama C plus 2-nya udah diambil, maka sisa A. Berarti A dikurang suku kedua, C plus 2-nya udah diambil, maka sisa B. Udah gitu ya. Begitu aja. Oke, yang C. 2AC dikurang 5AD kurang 6BC tambah 15BD. Oke, pertama sebelum difaktorkan kita cek dulu apakah ada yang bisa dijumlah. Nah, syaratnya penjumlahan itu variabelnya harus sama ya. Harus sejenis sukunya. Tapi kalau lihat di sini nggak ada ya. Ini AC, ini AD, ini BC, BD. Beda semua. Oke. Maka coba kita faktorkan ya. Oke, kalau ini sama ini mereka sama-sama punya A. Oke, deal. Oke, sebentar. Tapi kalau dilihat ini 2 sama min 5 itu kan nggak ada kesamaan ya. Karena genap sama ganjil. Jadi coba kita urutannya kita ubah. 2AC. 2 kan sama genap ya. Nih sama min 6BC. Min 6BC. Deketin ya. Terus min 5AD. Kita deketinnya sama plus 15BD. Karena dia sama-sama ganjil. Jadi nanti bisa difaktorkan. Bisa dikeluarkan sebuah bilangan gitu ya. Oke. Lanjut, nah kita fokus yang ini nih. Ya, mereka tuh sama-sama punya angka 2 sama C, ya enggak? Kan 6 juga dia punya unsur 2 ya. 6 itu kan 2 kali 3. Oke, dengan cara yang sama, 2AC, nah si 2C-nya udah dikeluarin, maka sisa A. Dikurang 6BC, ya. C-nya udah dikeluarin, 6-nya dibagi 2, berarti sisa 3B. Gitu. Kan C-nya udah jangan ditulis, B-nya tulis, 6-nya bagi 2, sisa 3 ya. Oke. Kemudian ini kita buat tambah ya, supaya kurungnya sama minus. Nah, mereka sama-sama punya 5 dan D. Jadi di sini 5D ya. Oke. Oh, sebentar. Diralat ya, ini kita buat minus. Minus, sesuaikan ya, minus 5D kurung buka. Nah, ini kan minus 5D berarti sisa A ya. A, terus plus 15BD dibagi min 5D. Jadi 15 bagi 5 itu kan min 3 ya. D-nya udah dikeluarin maka sisa B. Nah, oke. Ini kan udah sama nih yang dalam kurungnya. Maka gunakan cara yang B ya. Jadi A-3B kurung buka ya. Suku pertama sisa 2C dikurang suku kedua sisa 5D. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, biasakan untuk cross check ya.
Kita cross check, A kali 2C 2AC, A kali 5D min 5AD, min 3B kali 2C min 6BC, ya, min 3B kali min 5D plus 15BD. Sama ya, memenuhi soal. Begitu. Oke, jadi tadi tipsnya genap dengan genap bilangannya dideketin ya posisinya. Ganjil dengan ganjil. Jadi supaya angkanya juga bisa difaktorkan. Karena kalau tidak ditukar dulu posisinya, nanti 2 sama 5 misalnya ya posisi awal tuh nggak bisa. Nggak ada angka yang bisa difaktorkan. Ya, oke gitu ya. Diulang ya. Jadi 2AC sama min 6BC dideketin. Terus min 5AD sama 15BD. Nah, fokus aja. Fokus ke bagian-bagian ini. Misal ini nih satu bagian, yang ini satu bagian, minusnya harus ikut ya. Oke, ini kan sama-sama punya 2 sama C, keluarin sisa A, yang ini sisa 3B, min 3B. Nah, ini minus 5D, maka suku ini sisa A, suku ini sisa min 3B juga ya. Karena 15 dibagi min 5 adalah min 3. Gitu, oke. Nah, selanjutnya yang D. Uish, maaf. Oke, yang D ini pertanyaannya adalah 3A kuadrat tambah 13A min 10. Nah, ini kita faktorkan. Oke, kalau dilihat, ini koefisien A kuadratnya adalah 3 ya, bukan 1. Maka ini harus dikalikan dulu. Ya, ujung dikali ujung. Jadi 3 kali min 10 sama dengan minus 30 ya. Kalau kok yang sebelumnya enggak, karena itu satu ya. Koefisien bilangan berpangkat duanya satu, jadi nggak masalah. Kalau selain satu, pokoknya harus dikaliin dulu ujung kali ujung. Kita dapatkan minus 30. Lalu lakukan cara yang sama. Cari dua angka. Kalau dikali harus jadi minus 30. Kalau dijumlah harus jadi plus 13. Nah, apa aja sih kemungkinannya? 30 itu kan bisa 10 kali 3 ya, atau 6 kali 5. Tapi karena penjumlahannya mintanya 13, maka yang paling mungkin ini, 10 kali 3. Nah, kita tulis 10 kali 3 ya, 10 kali 3. Nah, harus jadi plus nih. Harus jadi plus 13. Dan harus jadi, kalau dikali min 30, ada nggak yang memenuhi? Kalau misalkan perkalian, salah satunya misalkan minusnya di 10. Benar sih memenuhi ya, tapi pas dijumlah dia jadi min 7. Oh, berarti bukan 10 sama 3. Ya, kita cari lagi. Ada nggak kemungkinan lain? Ternyata masih ada. Ya, yang dikali jadi 30 itu adalah 15 kali 2. Nah, ini yang paling tepat ya. 15 kali 2. Nah, minusnya di mana? Minusnya di minus 2 ya. Coba kita cek. 15 kali minus 2 minus 30, 15 kurang 2 plus 13. Gitu. Jadi dia memenuhi ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini kita tulis, karena di sini depan A kuadratnya itu 3, maka kita tulis 3A, 3A ya. Nah, masukin 15-nya positif plus 15, minus 2-nya negatif min 2 ya, sama dengan 0. Oke, nah di sini hati-hati ya, karena depan atau koefisien A kuadratnya adalah 3, maka ini harus dibagi 3 nih. Salah satu kurungnya, pilih. Kurung yang mana yang bisa dibagi 3? Nah, kurung yang pertama ya. Kenapa nggak kurung yang kedua? Karena di sini ada angka 2. 2 nggak bisa dibagi 3 ya. Karena dia penjumlahan, maka masing-masing suku di dalam kurung itu harus bisa dibagi 3. Dan yang memenuhi kurung yang pertama. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa harus dibagi 3? Karena angkanya di depan A kuadratnya 3. Kalau semisal angkanya 5, ya nanti disesuaikan. Berarti harus dibagi 5. Kalau 7, berarti harus dibagi 7 gitu. Ya, oke, kita bagi ya. Ini kita bagi 3 bagi 3, 1, 15 bagi 3, 5. Nah, sehingga faktornya A plus 5 dikali 3A min 2 ya. Ini faktornya. Karena dia nanya faktor, berarti sama dengan nolnya nggak perlu ditulis. Segini aja. Ya, kalau dia nanya himpunan penyelesaian, baru sama dengan nolnya ditulis, ya, nanti masing-masing disama dengan kan nol. Begitu, oke.
Nah, mungkin ada catatan kecil. Nanti kalau misalkan, nih misal ya, misal di depan angkanya itu nanti menemukan yang seperti ini. Misal 6x kuadrat bla 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 gitu. Pas udah difaktorkan, misal hasilnya 6x kan gitu ya. Misalkan 6x plus 3, 6x plus 2 misal ya, ini misal. Nah, tadi kan harus dibagi 6 ya. Kalau bisa sih salah satu kurungnya cari yang bisa sekaligus dibagi 6. Tapi kalau kasusnya seperti ini, nggak ada yang bisa dibagi 6 sekaligus. Nah, maka boleh dipecah ya, asalkan dibagi 6. Maksudnya dipecah, nah 6 itu kan kalau dipecah jadi perkalian itu 3 kali 2. Nah, maka kita pecah. Oke. Yang ini misalkan bagi 3, yang ini bagi 2. Kan dia tetap sama-sama dibagi 6 ya, cuma dipecah gitu. Nah, ini boleh seperti ini ya. Biasanya kalau bilangan di depan x kuadratnya itu genap, kemungkinan besar itu dipecah. Contohnya misalkan 8. Dipecah nanti 4 sama 2 atau 10, 5 sama 2 gitu. Jadi jarang ada yang sekaligus bisa ya, kayak yang nomor D. Gitu. Nanti ini kalau dibagi 3 berarti 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1, 6 bagi 2 3, 2 bagi 2 1 ya. Jadi ini kalau difaktorkan jadi 2x plus 1 kali 3x plus 1 ya. Ini contoh seperti itu. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4, selesaikan operasi pecahan aljabar berikut menjadi bentuk yang lebih sederhana. Oke, yang A, di sini A per B dikurang 9AB. Nah, ini menggunakan konsep pengurangan pada pecahan ya. Pengurangan pada pecahan itu terjadi ketika penyebutnya berbeda, maka harus kita samain dulu ya. Caranya dengan cara mencari KPK dari B dan AB. Kalau dia aljabar langsung aja dikali. Tapi kalau yang sama cukup satu kali ditulisnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya aljabar, KPK-nya tinggal dikalikan. Tapi kalau hurufnya ada banyak atau ada sama, cukup satu kali. Kayak ini kan B-nya udah ada. Jadi bukan nggak usah jadi AB kuadrat, cukup AB aja. Begitu. Oke, terus kita gunakan konsep pengurangan pecahan ya. AB dibagi B dibagi ya. AB dibagi B sisa A kalikan A jadi A kuadrat. Kurangi AB dibagi AB sisa 1 ya. Kali 9 adalah 9. Begitu. Jadi ini jawabannya A kuadrat min 9 per AB. Ya, atau boleh juga ini difaktorkan jadi A kuadrat min 3 kuadrat per AB. Ya, nah A kuadrat min 3 kuadrat ini bisa kita gunakan selisih kuadrat. Selisih kuadrat itu rumusnya. Nah, selisih kuadrat itu rumusnya A kuadrat min B kuadrat ini sama dengan A plus B dikali A min B. Oke, berarti ini jadi A plus 3 dikali A min 3. Kalau mau diuraikan ya, per AB. Jadi jawaban sampai sini benar, sampai sini pun sudah benar. Oke, gitu ya. Jadi menggunakan konsep pecahan, pengurangan pecahan kayak biasa. Oke, yang B. Nah, yang B A kuadrat min 9 per A plus 3 dikurangi A kuadrat min 9 per A min 3. Nah, ini enaknya kita sederhanakan dulu ya. Nah, kayak yang sebelumnya, A kuadrat min 9 ini kan bisa diubah jadi A kuadrat min 3 kuadrat ya. Kan 9 itu 3 kuadrat. Oke, kenapa harus diubah supaya bisa kita uraikan menggunakan selisih kuadrat. Jadi ini kalau diuraikan, jadi A plus 3 dikali A min 3 ya. Oke, sehingga ini bisa kita uraikan. A kuadrat min 9-nya jadi A plus 3 dikali A min 3 per A plus 3 gitu kan. Dikurang. Yang ini pun sama. Ini jadi A plus 3 dikali A min 3 per A min 3. Oke. Nah, ini bisa dicoret nih karena dia perkalian. Ya, ini. Yang ini segini bisa ini sama ini habis. Ya, ini sama ini habis. Sehingga jadinya A min 3 dikurang kurung buka A plus 3. Nah, berarti ini jadi
A min 3, ini kali pelangi ya. Min kali A, min kali 3, min 3. Sehingga kita peroleh A min A, min 3, min 3. Ini habis ya. Jadi sama dengan minus 6. Begitu. Oke, gitu ya. Ini untuk nomor 4B. Sekarang 4C. Nah, 4C ini X plus 2 per X kuadrat plus 5X plus 6 ditambah X plus 1 per X kuadrat plus 2X min 3. Nah, sama ya. Ini juga kita faktorkan. Siapa tahu bisa disederhanakan kayak nomor sebelumnya. Oke, coba di sini ya. Ini di sini deh. Ini oretannya. Ya, pertama X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, ini kita faktorkan. Karena koefisien X kuadratnya 1, maka nggak masalah ya, kita fokus ke sini. Cari dua angka, kalau dikali harus jadi 6, kalau dijumlah harus jadi 5. Nah, kita peroleh 2 sama 3 ya. 2 kali 3, 6, 2 tambah 3, 5. Oke, berarti tinggal kita faktorkan X plus 2 kali X plus 3. Sudah. Nah, yang kedua, bentuk X kuadrat plus 2X min 3. Nah, sama. Ya, fokus ke yang ujung atau C, cari dua angka. Kalau dikali harus jadi minus 3, kalau dijumlah harus jadi plus 2. Nah, kalau jadi 3 kan kemungkinan 1 sama 3 ya. Nggak ada lagi yang lain ya. Oke, berarti berapa nih? Oke, 1 sama 3 yang minusnya di mana? Di yang kecil ya. Karena supaya memenuhi nih. Min 1 kali 3 minus 3, min 1 tambah 3 adalah plus 2. Aman ya. Oke. Sehingga ini jadi X min 1 kali X plus 3. Oke. Iya, sip. Min 1. Oke, nah yuk kita ubah. Jadi X plus 2, nah bawahnya kita ganti ya. Jadi X plus 2 dikali X plus 3, tambah yang ini jadi X plus 1 per X min 1 kali X plus 3. Oke. Nah, ini bisa dicoret nih, habis ya. Berarti sisa 1 per X plus 3 ditambah X plus 1 dibagi X min 1 kali X plus 3. Nah, ini samain penyebutnya kayak tadi ya. KPK dari ini dan ini, kalau ada yang sama, cukup ditulis satu kali. Berarti kita punya X min 1 kali X plus 3. Ya, oke. Yuk kita bagi X min 1 kali X plus 3 dibagi X plus 3. Nih, kotretannya kayak gini ya. X min 1 dikali X plus 3 dibagi X plus 3. Ini kan habis ya, maka sisa X min 1. Kalikan ke atas. Kali 1 berarti X min 1 ya. Tambah X min 1 kali X plus 3 dibagi X min 1 kali X plus 3. Ya berarti 1 ya. Kan dirinya sendiri ya. 1 kali X plus 1 ya X plus 1. Oke, sehingga kita punya X minus 1 plus X plus 1 bagi X min 1 kali X plus 3. Nah, yang atas jadi X tambah X itu 2X. Min 1 tambah 1 tuh habis ya. Berarti ini sudah 2X saja ya. 2X saja. 2X per X min 1 kali X plus 3. Begitu. Ini jawabannya. Oke, nomor 5. Untuk nomor 5, kita diminta untuk tentukan hasilnya dan sederhanakan. Oke, sederhanakan ya. Yang A per D sama dengan A per D dikali. A per D dikali C per AB. Nah, ini coret aja ya, yang bisa dicoret atas bawah karena dia perkalian ya, maka bisa dicoret.
A dengan A habis, berarti yang atas 1 kali C, yang bawah D kali B, berarti BD, atau DB sama aja. Oke. Yang B. Kalau yang B berarti 18 X kuadrat Y pangkat 3 per AB dibagi ya. Oke, dibagi 9XY per 8AB. Oke, ingat-ingat pembagian pecahan. Bagian pecahan kan keep, change, and flip. Berarti ini tetap 18 X kuadrat Y pangkat 3 per AB. Yang ini berubah jadi kali, ini flip ditukar. Jadi 8AB per 9XY. Nah, kita coret atas bawah ya, AB sama AB habis. Terus 18 sama 9 dibagi hasilnya 2 ya. Nah, berarti sisa 2 kali 8, 16 X kuadrat Y pangkat 3 per XY. Nah, ini kita coret nih. X kuadrat dibagi X, sisa X di atas ya. Y kuadrat dibagi Y, Y pangkat 3 dibagi Y, sisa Y kuadrat. Berarti hasilnya 16 XY kuadrat. Gitu. Begitu ya. Oke, nomor 3. C. Yang C. Nah, yang C ini X min 2 dikali X plus 2 per 3 kali X plus 3 dikali 4 kali X plus 3 pangkat 3 ya. Bagi 6 dikali X min 2. Oke. Sama ya, tinggal dicoret ya. Ini X min 2 dengan X min 2. Oke, X plus 3 dengan ini. Berarti kan sisa pangkatnya jadi tinggal 2 ya. Oke, terus bilangannya nih. 4 sama 6 masing-masing kita bagi 2. 4 bagi 2 dapat 2. 6 bagi 2 dapat 3. Sehingga yang atas kita punya 2 dikali X plus 2 kali X plus 3 pangkat 2. Berarti ya. Bawahnya 3 kali 3 adalah 9. Gitu. Kita diminta menyederhanakan. Udah kita kaliin coba ya. Sebentar, kita cek dulu. X min 2-nya habis, jadi tinggal X plus 2. X plus 3-nya sisa 2. Oke, 2 per 3 jadi 2 per 9 ya. Oke. Kalau mau diuraikan, jadinya 2 dikali X plus 2 dulu. Nah, ini kita uraikan dulu deh. Caranya, X dipangkatkan 2 jadi X kuadrat ya. 2 kali X kali 3 berarti plus 6X. 3 dikuadratkan adalah 9 ya. Per 9. Oke, berarti 2 dikali X kali X pangkat 2 berarti X pangkat 3. Kali X kali 6X plus 6X kuadrat. X kali 9 plus 9X. 2 kali X kuadrat plus 2X kuadrat. 2 kali 6 plus 12X, 2 kali 9 plus 18 ya, per 9. Sehingga ini bisa menjadi 2 dikali X pangkat 3. Nah, ini 6X kuadrat tambah 2X kuadrat berarti 8X kuadrat. 9X tambah 12X, 21X plus 18 ya, dibagi 9. Nah, 2-nya tinggal dikali pelangi lagi. Jadi 2X pangkat 3, 2 kali 8, 16X kuadrat. 2 kali 21 plus 42X. 2 kali 18 plus 36 ya, per 9. Boleh seperti ini sampai bawah atau boleh sampai sini juga udah benar ya. Begitu. Oke. Satu lagi terakhir yang D. Yang D ini 4P kuadrat min 9 per 3 dibagi 6X tambah 9 per 2. Ini 6X ya. Ini X, ini P. Beda ya. Oke. Ya udah, maka kita gunakan
aturan pembagian pada pecahan ya. Ini tetap berarti 4P kuadrat min 9/3. Ini berubah ya jadi kali. Ini dibalik jadi 2/6X tambah 9. Oke. Nah, yang atas karena dia nggak bisa dicoret ya, kan variabelnya juga beda. Maka yang atas kali atas 2 dikali 4P kuadrat min 9. Bawah kali bawah. 3 dikali 6X plus 9 ya. Oke. Yuk kita kalikan 2 kali 4 P kuadrat 8P kuadrat. 2 kali min 9 min 18 ya. Per 3 kali 6X 18X. 3 kali 9 plus 27. Gitu. Ini udah yang paling sederhana ya karena tidak bisa dibagi lagi. Oke. Selesai ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh chat Kak Fuji aja ya. Oke, terima kasih Dek. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.